Saya Muhammad Desmadula, absen 25. Saya Jakob Marcelino, absen 20. Saya Lorenza Azaro, absen 22. Saya Mahesa Sadrina, absen 23. Saya Baron Zaki, absen 13. Saya Saudara Diansa, absen 34. Pengertian. Limit fungsi trigonometri merupakan nilai terdekat suatu sudut di fungsi trigonometri. Cara menghitungnya mirip seperti limit fungsi aljabar. Perbedaannya, yakni fungsi trigonometri wajib diubah terlebih dahulu ke trigonometri agar dapat melihat limit tak tentunya. Trigonometri yang bisa kita gunakan ialah yang pertama ada sinus, sin, yang kedua tangen atau tan, yang ketiga kosinus atau cos, yang keempat kotongin atau cos, yang kelima sekan atau sek, dan yang terakhir ada kosekan atau CSC. Selanjutnya ada rumus limit fungsi trigonometri. Yang pertama, limit sin x, yakni saat x mendekati 0 adalah 0. Rumus tersebut dapat dituliskan yakni sebagai berikut. Lim sin x sama dengan 0, x lebih besar daripada 0. Yang kedua, limit cos x, yakni saat x mendekati 90 derajat adalah 0. Rumus tersebut dapat dituliskan yakni sebagai berikut. Lim cos x 0, x lebih besar min daripada 90. Yang ketiga, limit tan x, yakni saat x mendekati 90 derajat adalah tak terhingga. Rumus tersebut dapat dituliskan yakni sebagai berikut. Lim tan x, nggak tahu. Ini apa? Min besar 90. Hingga. Yang keempat, limit cos x, yakni saat x mendekati 0 Tak terhingga. derajat adalah tak terhingga. Rumus tersebut dapat dituliskan yakni sebagai berikut. Lim cos x tak terhingga, x lebih besar daripada 0. Limit sec x, yakni saat x mendekati 90 derajat adalah tak terhingga. Rumus tersebut dapat dituliskan yakni sebagai berikut. Dan yang terakhir, limit CSC x, yakni saat x mendekati 0 derajat adalah tak terhingga. Rumus tersebut dapat dituliskan yakni sebagai berikut. Rumus limit fungsi trigonometri tersebut hanyalah berlaku untuk nilai x yang mendekati batas tertentu. Kemudian, jika nilai x tidak mendapati batas tertentu, nilai limit pun dapat berbeda. Oke, selanjutnya ada metode substitusi untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Yang pertama, limit x mendekati pi per 4 sin 2x sama dengan sin 2 dikali pi per 4 sama dengan sin 2 pi per 4 sama dengan sin 90 derajat sama dengan 1. Yang kedua, limit x mendekati 3 pi per 4 tan 3x plus 2 sama dengan tan 3 dikali 3 pi per 4 ditambah 2 sama dengan tan 45 derajat ditambah 2, tan 45 derajat sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Yang ketiga ada limit x mendekati 0 sin x per sin x plus cos x sama dengan sin x sin 0 per sin 0 ditambah cos 0 sama dengan 0 per 0 plus 1 sama dengan 0. Yang keempat ada lim x mendekati pi per 2 1 dikurang cos 2x per 2 cos 2x sama dengan 1 dikurang cos 2 dikali pi per 2 per 2 cos 2 dikali pi per 2 sama dengan 1 dikurang cos pi per 2 dikali cos pi sama dengan 1 dikurang min 1 per 2 dikali min 1 sama dengan 1 plus 1 per min 2 sama dengan 2 per min 2 sama dengan minus 1. Oke, terus ini ada selanjutnya manfaat limit trigonometri, yaitu penyelesaian persamaan diferensial. Manfaat lainnya yakni terkait penyelesaian persamaan diferensial. Limit ini dapat digunakan menyelesaikan persamaan matematika yang berdasarkan perubahan fungsi terhadap waktu maupun variabel lain. Dan selanjutnya ini ada satu lagi kita metode substitusi dan sudut istimewanya. Gunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri sederhana, yaitu nomor 1, lim x memiliki 0 sama dengan sin ax per bx sama dengan ab. Terus yang nomor 2, lim x memiliki 0 sama dengan ax sin bx sama dengan a per b. Yang nomor 3, lim x memiliki 0 tan ax per bx sama dengan a per b. Yang keempat, lim x memiliki ax per tan bx sama dengan a per b. Yang kelima, lim x memiliki 0 sama dengan tan x per tan bx sama dengan a per b. Yang nomor 6, lim x
berdiri 0 sin AX per BX sama dengan A per B. Yang nomor 7, lim X menjadi 0 tan X per sin BX sama dengan A per B. Yang nomor 8, lim X menjadi 0 sin AX per tan BX sama dengan A per B. Selanjutnya di sini ada pemahaman sifat suatu fungsi. Selain itu, terdapat manfaat lain berupa memahami sifat sebuah fungsi trigonometri. Intinya, dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut terbatas atau tidak terbatas, berubah atau tidak berubah pada nilai tertentu dan nilai sebagainya. Di sini ada penghitungan lebih akurat. Manfaat limit fungsi trigonometri yang berikutnya adalah membuat penghitungan menjadi lebih akurat. Hal tersebut terjadi khususnya pada nilai yang sangat dekat dengan batas tertentu. Untuk penggunaan sehari-hari, limit fungsi trigonometri juga berpengaruh terhadap kacamata yang digunakan oleh orang-orang dengan kemampuan penglihatan tertentu. Kacamata lensa cekung yang digunakan itu memanfaatkan limit fungsi trigonometri. Pasalnya, limit fungsi trigonometri digunakan untuk menghitung besar jarak dari pusat optik atau lensa cekung ke titik fokus utama. Oleh sebab itu, perhitungan jarak lensa lebih mudah dan orang dengan rabun jauh pun dapat melihat dengan lebih jelas. Ya, di sini ada contoh soal yang pertama. Nilai dari limit T mendekati 0, 1 min cos T per sin T sama dengan limit X mendekati 0, 1 min cos T per T per sin T per T sama dengan limit T mendekati 0, 1 min cos T per T per limit T mendekati 0 sin T per T sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Di sini ada contoh soal nomor 2 dengan soal lim X mendekati 0 sec X min 1 per X. Nah, di sini limit X mendekati 0 1 per cos X min 1 per X. Di sini kita cari cosnya dulu, cos X-nya. Nah, limit X 1 min cos X per X cos X. Jadi lim X lim mendekati 0 1 per cos X dikali 1 min cos X per X. Jadi 1 per cos 0 dikali 0 sama dengan 1 per 1 dikali 0 sama dengan 0. Soal nomor 3 dengan soal limit X mendekati 0 1 min cos 2X per 2X sin 2X sama dengan limit X 0 2 sin kuadrat X per 2X sin 2X. Limit X 2 sin X per 2X dikali sin X per sin 2X. Jadi 2 per 2 dikali 1 dikali setengah sama dengan setengah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum